Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, rekan-rekan berpikir yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelum kita masuk pada mosi kita pada malam hari ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maeda Aliafanida Ahmad dari SMA Terpadu Wirabakti Gorontalo sebagai pembicara pada perdebatan kali ini. Dewan juri yang saya hormati, dalam mosi kita pada malam hari ini yaitu di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Dewan juri yang saya hormati, saya sangat setuju dengan mosi kita pada malam hari ini. Didasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dewan juri yang saya hormati, berdasarkan hasil penelitian dari Eko Handoyono yang berjudul Penanaman Nilai-Nilai Kejujuran Anti Korupsi, mengemukakan hasil penelitiannya, yaitu hasil survei lembaga konsultasi Patch yang berbasis di Hong Kong menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang paling korup di antara 12 negara Asia. Belajar dari pengalaman negara lain yang relatif berhasil memberantas korupsi, selain aspek penegakan hukum yang tidak kalah pentingnya adalah aspek pencegahan dalam bentuk pendidikan anti korupsi. Tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan ini adalah penguatan kesadaran kolektif dampak korupsi melalui pendidikan anti korupsi dalam mewujudkan generasi muda yang jujur dan berintegritas. Yang kedua, untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi pada penguatan kesadaran kolektif dampak korupsi melalui pendidikan anti korupsi dalam mewujudkan generasi muda dan berintegritas. Dewan juri yang saya hormati, seperti yang kita ketahui, pada tahun 2011 banyak sekali skandal korupsi yang terungkap seperti kasus Muhammad Nazarudin dan kasus suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kasus lain yang menyita perhatian publik adalah korupsi yang terjadi pada Badan Anggaran DPR yang menyeret banyak nama anggota dewan, menambah panjang daftar praktik korupsi yang dilakukan oleh para petinggi negara ini. Bahkan korupsi dapat dikatakan sebagai salah satu isu yang paling krusial yang hingga kini belum dapat dipecahkan oleh bangsa dan pemerintah Indonesia. Kondisi ini membangun opini publik, bahkan tindak pidana korupsi Indonesia sudah sangat kronis sehingga sangat sulit untuk diberantas. Dewan juri yang saya hormati, sekali lagi saya sangat setuju dengan mosi kita pada malam hari ini. Karena Indonesia, seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara dengan tingkat korupsi tertinggi dibandingkan negara lain di dunia dan menempati urutan ke-90 dari 176 negara yang berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Anti Korupsi Dunia. Dewan juri yang saya hormati, terkait hal di atas, Universitas Andalas melalui Pusat Studi Konstitusi bekerja sama dengan Transparency International Indonesia mengadakan seminar sekaligus penandatanganan Memorandum of Understanding terkait pencegahan korupsi dan perluasan integritas melalui pencegahan dan pengendalian konflik kepentingan di Indonesia. Dewan juri yang saya hormati, penggunaan indeks integrasi sekolah sebagai acuan penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi negeri pantas didukung penuh. Pasalnya, indeks yang diterapkan untuk jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi itulah pupuk yang bakal merawat moral anti korupsi. Penggunaan indeks kejujuran sekolah tingkat menengah atas itu akan dimulai dalam masa seleksi tahun ini. Basis nilainya telah dibuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari tahun ajaran 2015-2016. Utamanya kinerja sekolah dalam ujian nasional. Ada 11.000 sekolah yang mendapat indeks integritas tinggi. Namun banyak lagi SMA, SMK, dan madrasah aliyah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama diganjar nilai buruk akibat kecurangan mereka. Namun indeks itu bisa merugikan siswa yang sebetulnya baik.
tetapi berasal dari sekolah culas. Dewan juri yang saya hormati, namun di situ pula pelajaran mahal integritas akan terlihat. Pelajaran amat mahal itu ditunjukkan kepada guru, siswa, orang tua siswa agar bisa bersama-sama mengerti, memahami, dan terbiasa akan kepentingan kejujuran. Di sisi lain, jelas perang anti korupsi tidak tuntas sampai di sini. Perdebatan panjang dunia tentang apakah integritas bisa diajarkan memang tidak pernah tuntas. Dewan juri yang saya hormati bukan cuma satu, melainkan banyak pemimpin yang beragam gelar dari sekolah terhormat tanpa malu menjadi garong duit rakyat. Bahkan filsuf besar Socrates sendiri mengatakan kebajikan tidak bisa diajarkan. Namun dunia ini tidak habis pula menghidupkan optimisme. Bukan hanya Socrates pula yang sepanjang hidupnya berusaha mengajarkan kebaikan, melainkan juga hingga masa sekarang ada banyak bukti tentang kemenangan moral akibat didikan yang baik. Salah satu contoh nyata ada di Hong Kong. Negara tersebut terkenal dengan karakter korup yang bahkan diibaratkan from the womb to the tomb, yang artinya dari kandungan hingga kuburan. Namun, kita kini menyaksikan Hong Kong masuk di deretan negara terbersih di Asia. Kunci perubahan negara itu menjadi jajaran terbersih adalah pendidikan anti korupsi yang dilakukan di sekolah sejak 1974. Integritas para pendidik di Hong Kong pun ikut membawa negara itu mencapai nilai indeks persepsi korupsi 8,3 dari skala 0 hingga 10 dan menjadi negara terbersih dari perilaku korup ke-15 dari 163 negara di dunia pada tahun 2006. Jelas langkah Hong Kong harus menjadi pelajaran penting bagi negara kita yang hingga 2015 masih di urutan ke-117 dengan nilai PK 3,4. Bahkan dengan negara tetangga seperti Thailand dan Filipina kita tertinggal jauh karena mereka mampu di peringkat 85. Bahkan kita pun kalah jauh jika dibandingkan dengan negara negara-negara Asia. Dewan juri yang saya hormati, tidak mengherankan jika kita diberi label salah satu negara terkorup di Asia. Pas menanam benih anti korupsi sejak dini ibarat membonsai pohon. Ketika ia telah dibuat tumpuk sejak awal, mustahil menjadi menjulang saat dewasa. Dewan juri yang saya hormati, saya sekali lagi menegaskan bahwa saya sangat setuju pada mosi kita pada malam hari ini. Dewan juri yang saya hormati, sebelum tunas-tunas bangsa tersebut terbiasa dengan keculasan, kita mesti mendidik mereka. Membawa keberhasilan masuk ke jenjang pendidikan tinggi mesti ditempuh dengan cara bersih dan jujur sejak awal. Bahkan pendidikan anti korupsi mestinya bisa kita mulai sejak dini di bangku sekolah dasar. Dewan juri yang saya hormati, saya sekali lagi menegaskan bahwa saya sangat setuju dengan mosi kita pada malam hari ini. Sekian pada mosi kita pada malam hari. Demikian dari saya, terima kasih.